Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, syukur puji dan syukur kita hajarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali meskipun melalui Zoom. Mohon maaf untuk minggu sebelumnya ataupun hari Selasa dan Rabu sebelumnya karena saya tidak bisa mengirimkan video pembelajaran terkait dengan hukum internasional karena saya harus dinas keluar kota. Sehingga saya tidak memiliki waktu yang cukup untuk membuat video. Oleh karena itu, pada minggu ini saya akan kembali lagi memberikan ataupun pembelajaran melalui video Zoom. Untuk diinformasikan juga bahwa karena insya Allah minggu depan akan dilaksanakan ujian akhir semester, jadi saya harapkan teman-teman semua untuk dapat hadir secara luring. Nah, jadi kalau sistem selama ini pembelajaran kita menggunakan pembelajaran daring ataupun melalui Zoom, namun untuk ujian maka kita menggunakan sistem luring ataupun temu langsung. Topik-topik yang akan diujiankan tidak jauh dari video-video yang saya kirimkan. Semua pembelajaran-pembelajaran ataupun topik-topik yang akan saya ujiankan nanti bisa saudara baca lagi ataupun bisa dinonton lagi dari video-video tersebut. Jadi saya harapkan saudara-saudara untuk mempersiapkan dirinya. Mudah-mudahan tidak perlu ujian ulang. Nah, karena ya kalau saudara-saudara pertama kali selama ini sudah saya memberikan dispensasi perkuliahan online melalui Zoom, kapan saja bisa dilihat, namun untuk ujian saya harus melakukan secara luring. Nah, jadi persiapkan sebaik-baiknya untuk menghadapi ujian akhir semester tersebut. Nah, Oke, pada kali ini kita akan membahas terkait dengan lembaga-lembaga internasional. Nah, mungkin kalau selama ini kita pernah mendengar banyak lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, seperti adanya KPK, kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain. Nah, itu merupakan lembaga-lembaga nasional yang dibentuk oleh pemerintah yang fungsinya tidak lain adalah untuk menjalankan sistem pemerintahan. Bisa kita bayangkan apabila tidak ada lembaga-lembaga tersebut. Lembaga-lembaga tersebut pasti memiliki fungsi dan peranan masing-masing antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Tidak mungkin kepolisian dengan kejaksaan memiliki fungsi yang sama. Begitu juga nanti ketika ada lembaga seperti Dinas Pertanian, setelah itu ada Dinas Pendidikan, itu merupakan lembaga-lembaga nasional yang memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Begitu juga kalau kita berbicara lembaga-lembaga internasional. Jadi lembaga-lembaga internasional ini dia tidak berbeda jauh dengan lembaga-lembaga nasional. Yang menjadi pembeda paling utamanya adalah sifatnya, yang mana sifatnya di sini dia melibatkan banyak negara. Yang dimaksud di sini adalah dia lembaga-lembaga tersebut bukan hanya berjalan di satu negara saja, melainkan banyak negara-negara. Hal yang paling sederhana ataupun yang paling sering kita dengar adalah seperti PBB ataupun Persatuan Bangsa-Bangsa. Lembaga-lembaga internasional ini biasanya juga disebut dengan organisasi internasional. Ada yang menyebutnya organisasi internasional. Nah, karena kalau kita melihat sistemnya ataupun bentuknya, dia tidak berbeda jauh dengan organisasi internasional tersebut. Nah, salah satunya adalah seperti PBB. Nah, kalau kita melihat fungsi dari PBB,
saudara-saudara nanti akan belajar terkait dengan organisasi internasional lebih spesifik lagi di semester 5. Ada mata kuliahnya lebih khusus. Tapi kalau kita melihat dalam lembaga-lembaga pada mata kuliah hukum internasional ini, kita hanya melihat beberapa lembaga-lembaga saja, yang mana lembaga-lembaga tersebut memiliki peranan yang sangat penting. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi adalah PBB. PBB kalau kita melihat sampai saat ini merupakan lembaga dengan ataupun organisasi dengan member terbanyak. Nah, sampai saat ini kurang lebih ada 193 negara yang menjadi anggota negara tetap PBB. Jadi boleh dikatakan juga organisasi itu sifatnya dia bisa bertambah ataupun bisa berkurang. Nah, nanti ada pengklasifikasiannya lagi berdasarkan organisasi. Nah, intinya sampai saat ini PBB itu memiliki anggota sebanyak 193 negara. Nah, yang mana kalau kita melihat fungsi dari PBB itu, hal yang paling utamanya adalah mencegah terjadinya peperangan. Atau bisa dikatakan fungsi utama mereka adalah menjaga perdamaian dunia. Nah, itu fungsi utama PBB. Namun kalau kita melihat PBB sampai saat ini, mereka juga memiliki lembaga-lembaga di bawahnya yang fungsinya tidak lain adalah untuk membantu PBB agar tercapainya eh, ya tadi eh, perdamaian di seluruh dunia tersebut. Karena tidak mungkin hanya ada PBB tanpa ada lembaga-lembaga lain, maka terbentuk sistem perdamaian itu sangat tidak mungkin. Oleh karena itu, makanya ada lembaga-lembaga di bawah PBB seperti WHO yang bergerak di bidang kesehatan. Ada UNICEF yang bergerak di bidang perlindungan anak, kesehatan anak. Setelah itu ada UNHCR. Nah, itu beberapa lembaga-lembaga yang dibentuk secara khusus yang merupakan lembaga di bawah PBB yang fungsinya adalah untuk menjalankan sistem internasional agar tercapainya perdamaian tadi. Kalau kita melihat sebentar, ini yang macet. Macet lagi sini. Kalau kita melihat di sini fungsi dari lembaga internasional. Lembaga internasional atau disebut dengan organisasi internasional merupakan organisasi yang dibentuk dan dianggotai lebih dari satu negara. Nah, ini penekanannya yang menjadi perbedaan tadi. Lembaga negara dengan lembaga internasional. Nah, kalau internasional dianggotai lebih dari satu negara. Yang dibuat dengan sukarela dengan dasar kesamaan tujuan untuk menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional. Nah, intinya setiap lembaga-lembaga tersebut pasti memiliki fungsi dan tujuan. Nah, jadi tidak mungkin ada sebuah lembaga yang didirikan, ya sebenarnya pendirian organisasi tidak jauh berbeda dengan pendirian eh, istilahnya seperti organisasi yang kita jalani selama ini. Nah, kalau misalnya saudara-saudara sebagai kepolisian ataupun bekerja di sebuah instansi, pasti memiliki tujuan utamanya. Nah, begitu juga dengan lembaga internasional ini. Mereka memiliki tujuan utamanya. Nah, jadi itu merupakan hal paling mendasar ketika didirikan lembaga internasional tersebut. Nah, jadi semua negara-negara tersebut melihat ada
hal yang harus diatur sehingga memiliki tujuan yang sama. Nah, contohnya tadi paling sederhana adalah PBB. Nah, sebelumnya PBB merupakan setelah tahun 1946 PBB dibentuklah, yang mana sebelumnya adalah Liga Bangsa-Bangsa. Nah, Liga Bangsa-Bangsa juga didirikan diharapkan adalah tidak terjadinya peperangan lagi. Nah, namun nyatanya LBB tidak bisa mencegah. Maka pada tahun 1945 ataupun 1946 didirikanlah kembali PBB oleh beberapa negara-negara, yang mana fungsi dari negara-negara tersebut membentuk PBB adalah untuk menciptakan kedamaian. Itu hal yang paling mendasar dari poin didirikannya PBB. Nah, ini saya tulis. Oke, kita melihat terkait dengan yang pertama kali lembaga internasional yang disebut PBB. PBB sering singkatannya merupakan adalah Persatuan Bangsa-Bangsa, ataupun kalau kita melihat dalam bahasa internasional ataupun bahasa Inggris disebut dengan United Nations, ataupun kesatuan dari banyak negara-negara. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah organisasi antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1945 dengan tujuan menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Nah, ini merupakan gagasan awal didirikan PBB. Setelah itu, mempromosikan kerjasama internasional. Nah, ini fungsi yang kedua didirikan PBB adalah mempromosikan kerjasama internasional. Nah, dan menyelesaikan masalah global secara bersama-sama. Nah, masalah global, nanti pertanyaannya apa? Nah, masalahan global itu adalah masalah yang menyangkut hidup banyak negara. Nah, contohnya kalau kita melihat saat ini terkait dengan global warming. Nah, global warming merupakan isu yang dihadapi bukan hanya oleh satu negara saja, melainkan isu ini ataupun permasalahan ini dihadapi oleh semua negara yang ada di seluruh dunia. Nah, jadi melalui PBB ini bisa melakukan, bisa biasanya dilakukan, dibuat sebuah resolusi ataupun kebijakan, yang mana ketika adanya resolusi maka semua anggota-anggota yang di bawah PBB tersebut diajak untuk ikut. Karena sifat dari keputusan organisasi internasional tersebut ada macam-macam. Ada himbauan, ada ajakan, ada rekomendasi. Nah, tapi ketika dia merupakan sebuah kewajiban, maka harus diikuti. Nah, tapi biasanya sifat PBB ini adalah mengajak. Setelah itu, PBB terdiri dari 193 negara anggota dan berpusat di markas besar New York. Nah, jadi sampai saat ini markasnya ada di New York, Amerika Serikat. Struktur inti PBB meliputi Majelis Umum, Dewan Keamanan, Sekretariat PBB, Mahkamah Internasional, dan berbagai badan dan program khusus. Nah, PBB bekerja dalam berbagai bidang, termasuk perdamaian dan keamanan, hak asasi manusia, pengembangan ekonomi dan sosial, kesehatan, lingkungan, dan pendidikan. Nah, oleh karena itu, makanya saya katakan tadi, PBB tidak mungkin bisa menjalankan semua sistemnya secara sendiri tanpa adanya bantuan-bantuan dari lembaga lain. Untuk mencapai tujuannya tadi, kalau kita lihat di poin keduanya di sini, PBB bekerja dalam berbagai bidang, termasuk perdamaian dan keamanan, hak asasi manusia, pengembangan ekonomi sosial, maka dibentuklah lembaga-lembaga yang membantu PBB tersebut. Nah, seperti tadi, adanya UNICEF, adanya WHO, adanya UNHCR, dan sangat banyak lembaga-lembaga yang ada di bawah PBB tersebut. Nah, ini merupakan fungsi dan tujuan dari didirikan PBB. Agar tercapainya fungsi tersebut, maka didirikan lagi lembaga-lembaga yang lebih spesifik.
Setelah itu, PBB adalah forum utama di mana negara-negara dapat berdialog. Nah, biasanya yang pastinya PBB itu akan melaksanakan eh, sidang setiap 1 tahun sekali. Itu pasti sidang tahunan namanya. Nah, itu nanti di luar lagi terkait dengan hal-hal yang mendesak. Nah, maka dilakukan rapat-rapat di luar itu. Nah, tapi intinya pasti setiap tahun PBB akan melakukan rapat. Nah, setelah itu bernegosiasi dan bekerja sama dalam mencari solusi untuk masalah global yang kompleks. Nah, contohnya seperti baru-baru ini Rusia dan Ukraina. Sebenarnya di situ PBB memiliki peranan dalam hal untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun yang harus kita ketahui, sifat dari hukum internasional ini dia hanya bersifat rekomendasi biasanya, ataupun paling jauh nanti adanya resolusi yang mana kedua negara ini diminta untuk mengikuti. Nah, namun permasalahannya ketika negara tersebut melihat resolusi yang dibuat oleh PBB ini tidak menguntungkan, biasanya negara-negara tidak ingin ikut. Nah, berbeda kalau kita melihat di hukum Indonesia ataupun hukum pidana. Nah, ketika kita tidak mengikuti, maka ada lembaga yang berwenang untuk menjalankannya tersebut. Nah, tapi kalau di dalam hukum internasional tidak ada lembaga yang khusus yang bisa memaksa sebuah negara untuk mengikuti aturan yang dibuat oleh PBB tersebut. Nah, setelah itu, PBB merupakan simbol kerjasama dan solidaritas internasional serta berkomitmen untuk membangun dunia yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan. Nah, ini hanya sebagai tambahan fungsi dan tujuan dari PBB. Nah, setelah itu, kita melihat lembaga yang kedua. Nah, boleh saya katakan bahwa lembaga internasional itu banyak, namun saya hanya mengambil beberapa lembaga-lembaga yang memiliki peranan yang penting. Setelah itu ada WTO. Nah, di sini World Trade Organization ataupun dalam bahasa Indonesianya adalah Organisasi Perdagangan Dunia. Nah, ini merupakan eh, lembaga yang membentuk bagaimana cara bertransaksi internasional. Nah, organisasi internasional yang mengatur aturan perdagangan antara negara-negara anggotanya. Nah, jadi biasanya nanti sebuah negara itu tidak boleh melakukan tiba-tiba penghentian penjualan eh, kelapa sawit. Ketika ada hal tersebut, maka WTO bisa melakukan gugatan, tapi harus ada alasan-alasan kenapa bisa dilakukan penghentian tersebut. Nah, karena kalau kita melihat dalam beberapa tahun ini, Indonesia yang menjadi salah satu negara penghasil minyak ataupun kelapa sawit terbesar, kita sering melakukan istilahnya eh, penghentian untuk melakukan penjualan keluar. Nah, di dalam satu sisi itu memberikan keuntungan bagi negara kita. Nah, kenapa? Karena kita akan terpenuhi kecukupan terkait dengan kelapa sawit tersebut. Nah, namun di satu sisi kalau kita melihat hal tersebut itu akan bertentangan dengan WTO. Kenapa? Karena kita tidak bisa seenaknya melakukan penghentian ekspor kepada negara-negara lain. Apalagi ketika kita memiliki perjanjian dengan negara-negara lain untuk melakukan ekspor. Nah, biasanya ekspor itu nanti ada kontraknya 1 ataupun 2 tahun. Setiap bulan perusahaan ini harus mengirimkan berapa ribu ton kelapa sawitnya. Nah, tapi ketika tiba-tiba dilakukan penghentian itu tidak bisa dilakukan. Nah, oleh karena itu WTO inilah yang berfungsi dalam uh, kaitannya transaksi internasional tersebut. Nah, sebuah negara tidak boleh melakukan hal-hal yang telah diatur di dalam WTO tersebut. Nah, jadi di dalam WTO ini juga memiliki aturan-aturannya. Nah, itu salah satunya.
Nanti ada lagi terkait dengan harga. Kita harus mengikuti harga yang berasal dari mana. Nah, itu menjadi patokan yang harus diikuti. Sampai saat ini, WTO memiliki 164 negara. Nah, jadi WTO ini masih lebih sedikit dibandingkan dengan PBB. Nah, tapi kalau kita melihat WTO sampai 164 ini, boleh dikatakan organisasi WTO ini cukup besar. Nah, dibandingkan dengan organisasi-organisasi yang sifatnya biasanya regional. Memiliki 164 negara anggota dan berfungsi sebagai forum untuk negosiasi perjanjian perdagangan. Nah, kalau WTO ini kekhususannya dia adalah terkait dengan negosiasi perjanjian, menyelesaikan sengketa perdagangan dan memantau kebijakan perdagangan negara-negara anggota. Nah, setelah itu, tujuan utama WTO adalah mempromosikan perdagangan bebas, adil, dan terbuka di seluruh dunia. Nah, jadi itu juga merupakan tujuan dari WTO untuk mempromosikan perdagangan bebas. Nah, organisasi ini berusaha untuk menghilangkan hambatan perdagangan seperti tarif, kuota, dan hambatan non-tarif lainnya. Nah, biasanya ketika negara bergabung di WTO ini, nanti ada kebijakan-kebijakan yang khusus dibuat. Nah, contohnya, sesama negara-negara anggota WTO hanya memberikan tarif biaya masuk sebanyak 2%. Nah, maka semua negara-negara yang terlibat di dalam WTO tersebut harus bergabung. Nah, ketika ada negara yang tidak melakukannya tersebut, maka WTO akan melakukan uh, menjalankan aturan yang sesuai dengan aturan-aturan di WTO tersebut. Nah, makanya kalau kita melihat seperti Amerika dengan Cina, kenapa terjadinya uh, perdagangan ataupun trade war, ataupun istilahnya peperangan perdagangan, pasti trade war, perang perang dagang, istilahnya, karena Cina merupakan salah satu anggota yang belum masuk menjadi negara WTO tersebut. Nah, boleh dikoreksikan nanti. Nah, setahu saya Cina belum menjadi anggota WTO tersebut. Nah, sehingga Amerika melakukan penaikan tarif terhadap barang-barang yang berasal dari Cina. Setelah itu, meskipun WTO memiliki peran penting dalam mengatur perdagangan internasional, organisasi ini juga menghadapi tantangan dan kontroversi. Isu-isu seperti perlindungan lingkungan, keberlanjutan, hak asasi manusia, dan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial seringkali menjadi topik perdebatan dalam konteks WTO. Nah, setelah itu, secara keseluruhan, WTO berperan dalam memfasilitasi kerjasama perdagangan internasional, memastikan adanya aturan yang adil, dan berusaha untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang stabil dan menguntungkan bagi semua negara anggota. Jadi itu terkait dengan WTO. Setelah itu ada lembaga khusus yang disebut dengan Bank Dunia. Nah, kalau selama ini kita mengetahui ada Bank BNI, Bank Mandiri, nah, kalau di Aceh hanya ada Bank Syariah seperti BSI, Bank Aceh Syariah, ternyata dalam struktur dunia ada lembaga khusus juga yang mana lembaga tersebut fungsinya adalah sebagai tempat meminjam uang ataupun tempat menyimpan uang. Tapi biasanya Bank Dunia ini digunakan sebagai lembaga peminjaman uang. Nah, Bank Dunia adalah lembaga keuangan internasional yang bertujuan untuk memberikan bantuan keuangan dan teknis kepada negara-negara berkembang.
Nah, jadi fokus Bank Dunia ini adalah memberikan bantuan kepada negara berkembang. Nah, pertanyaannya, dari mana uang bank negara tersebut, Bank Dunia tersebut? Bank Dunia ini mendapatkan sokongan dana yang pertama kali adalah dari negara-negara maju. Nah, jadi negara-negara maju inilah yang memberikan sejumlah dana kepada World Bank ini untuk menjalankan sistem perbankannya. Biasanya negara-negara yang meminjam adalah negara-negara berkembang, seperti salah satunya adalah Indonesia. Nah, intinya banyak negara-negara berkembang masih melakukan peminjaman kepada Bank Dunia sebagai bentuk membantu kalau kita disebut dengan APBN. Nah, ketika APBN kita tidak cukup untuk membiayai sumber-sumber keuangan seperti melakukan pembangunan jalan tol, sekolah, maka kita bisa melakukan peminjaman uang. Nah, walaupun nanti ada sistem satu lagi, kita bisa mengeluarkan obligasi ataupun surat utang. Nah, surat utang ini nanti bisa dijual kepada setiap orang, baik itu perorangan ataupun lembaga-lembaga, baik itu lembaga perbankan, negara. Nah, kita lihat Bank Dunia ini dulu. Setelah itu, Bank Dunia berfokus pada pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di seluruh dunia. Nah, jadi biasanya ketika kita melakukan peminjaman uang ataupun istilahnya loan di luar negeri, fokus yang paling pertama itu adalah untuk pengurangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Bank Dunia terdiri dari dua lembaga utama. Yang pertama kali adalah Grup Bank Dunia ataupun World Bank Group dan Bank Pembangunan Internasional ataupun International Development Association. Grup Bank Dunia terdiri dari 5 lembaga yang saling terkait, yaitu Bank Dunia itu sendiri, Dana Moneter Internasional, IMF, International Finance Corporation, Multilateral Investment Guarantee Agency, dan International Center for Settlement of Investment Dispute. Nah, ini merupakan bawahan ataupun lembaga-lembaga yang menjadi Bank Dunia tersebut. Mereka merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Setelah itu, Bank Dunia memberikan pinjaman, bisa hibah. Hibah maksudnya adalah pemberian secara cuma-cuma tanpa adanya pembayaran ulang ataupun adanya pembayaran bunga. Dan kredit kepada negara-negara anggotanya untuk mendukung proyek pembangunan ekonomi dan sosial. Bantuan ini dapat digunakan untuk sektor-sektor seperti infrastruktur. Nah, sampai saat ini Indonesia masih melakukan pinjaman ke IMF. Nah, tadi IMF adalah Monetary International, dana internasional. Bantuan ini dapat digunakan untuk sektor-sektor seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian, energi, dan lingkungan. Selain bantuan keuangan, Bank Dunia juga menyediakan bantuan teknis dan pelatihan dan penyebaran informasi terkait praktik terbaik dalam pengembangan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Setelah itu, Bank Dunia memiliki fokus khusus pada negara-negara berkembang dan negara-negara dengan pendapatan rendah. Nah, tujuannya adalah untuk membantu negara-negara ini mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, ya contohnya saja Indonesia melakukan pinjaman ke Bank Dunia dalam rangka pembangunan jalan tol, pembangunan irigasi, pembangunan sekolah. Setelah itu meningkatkan taraf perekonomian. Nah, itu akan menjadi pertimbangan bagi Bank Dunia untuk memberikan dana tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun kapasitas institusi dan pemerintahan yang kuat. Setelah itu kita melihat ke lembaga berikutnya. Nah, saya rasa
kalau kita mendengar Palang Merah Indonesia ini, pasti eh, kaitannya saudara-saudara sudah langsung teringat dengan golongan darah ataupun terkait dengan transfusi darah. Nah, karena kalau kita berbicara terkait dengan PMI di Indonesia, kita seringnya menggunakan lembaga PMI tersebut sebagai lembaga yang sebagai fungsi yang saya sebutkan tadi, sebagai donor darah, sebagai tempat mengambil darah. Nah, tapi sebenarnya kalau kita melihat fungsi dari Palang Merah Indonesia ini bukan hanya sebagai sekedar tempat mengambil ataupun mendonor darah. Nah, tapi PMI ini memiliki tujuan seperti untuk memberikan perdamaian juga, memberikan bantuan kesehatan. Nah, sedikit informasi, kalau lambang PMI ini berbeda di negara-negara Timur Tengah. Nah, kalau kita melihat lambang PMI di Indonesia dan negara-negara bukan Timur Tengah, biasanya lambangnya adalah lambang tambah. Nah, luarnya merah, lambang tambahnya itu putih. Ya, tapi kalau kita melihat lambang palang merah di Indonesia, palang merah di luar khususnya di negara Timur Tengah, mereka lambangnya adalah bulan sabit. Nah, seperti bendera Turki. Nah, karena bagi mereka mengatakan bahwa lambang palang merah itu merupakan lambang orang Kristen ataupun palang salib sehingga mereka tidak menggunakan lambang tersebut. Nah, tapi sebenarnya kalau kita melihat fungsi dan tujuan dari lembaganya tersebut juga tidak berbeda. Nah, jadi mereka tidak menyebutkan sebagai palang merah, tapi mereka menyebut lembaga mereka adalah bulan dan sabit. Palang Merah Indonesia adalah organisasi kemanusiaan nasional di Indonesia yang merupakan dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Nah, jadi PMI ini merupakan Gerakan Palang Merah Internasional. PMI berfokus pada 3 bidang utama, yaitu kesehatan, bencana, dan kemanusiaan. Nah, makanya kalau kita melihat terjadinya bencana-bencana alam, biasanya itu kita melihat tenda-tenda dari PMI tersebut. Kalau kita melihat terkait dengan bantuan kesehatan, PMI menyelenggarakan layanan kesehatan seperti klinik, rumah sakit lapangan, dan program kesehatan masyarakat. Mereka juga berpartisipasi dalam kampanye vaksinasi, pengobatan, dan promosi kesehatan. Jadi itu merupakan fungsi tujuan dari yang paling pertama dari PMI adalah bantuan kesehatan. Selain bantuan kesehatan, setelah itu ada eh, tanggap darurat bencana. Nah, biasanya seperti saya katakan tadi, kalau sudah ada bencana, sudah ada rumah sakit dari PMI. Setelah itu ada tenda-tenda PMI. PMI terlibat dalam penanggulangan bencana, baik di tingkat nasional maupun internasional. Mereka memberikan bantuan darurat seperti distribusi makanan, air bersih, perlengkapan darurat, perawatan medis, dan penyelamatan. Nah, ini bentuk tanggung jawab mereka dalam ruang lingkup darurat bencana. Dan terakhir, perlindungan konflik. Nah, perlindungan korban konflik. PMI bekerja untuk melindungi dan membantu korban konflik, termasuk pengungsi dan orang-orang terdampak kekerasan. Nah, jadi kalau kita melihat PMI ini, fungsinya ada yang hampir sama seperti UNHCR terkait dengan pengungsian. Mereka menyediakan tempat perlindungan, makanan, pakaian, serta mendukung reunifikasi keluarga yang terpisah akibat konflik. Selanjutnya, pendidikan dan penyuluhan. Nah, ini juga menjadi fungsi dari PMI. Yang pertama, yang selanjutnya adalah PMI mengedukasi masyarakat tentang kesehatan, pertolongan pertama,
kebencanaan, dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Mereka melakukan pelatihan, seminar, dan kampanye sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Dan yang terakhir, ini sebenarnya fungsi yang paling terakhir dari PMI tersebut. Tapi ini merupakan fungsi yang sangat umum yang kita ketahui dari PMI, yaitu donor darah. PMI juga memiliki program donor darah yang bertujuan untuk memastikan pasokan darah yang cukup dan aman bagi mereka yang membutuhkan transfusi darah. Oleh karena itu, makanya kalau kita melihat biasanya di acara-acara ulang tahun ataupun acara-acara besar, biasanya ada mobil-mobil PMI. Nah, ini fungsinya adalah mereka melakukan pengambilan darah yang fungsinya tidak lain untuk memberikan darah tersebut kepada orang-orang yang membutuhkannya. Nah, setelah itu, yang terakhir yaitu UNHCR. Nah, sebenarnya saya katakan tadi banyak, tapi saya hanya mengambil beberapa poin-poin ataupun beberapa lembaga-lembaga saja. Nanti saudara-saudara bisa melihat lagi lembaga-lembaga yang berkaitan dengan lembaga internasional. UNHCR ataupun United Nations High Commissioner for Refugee adalah lembaga perserikatan bangsa-bangsa yang bertanggung jawab dalam perlindungan dan bantuan bagi pengungsi di seluruh dunia. Jadi kalau kita melihat dalam 20 tahunan ini, semenjak banyaknya konflik khususnya di daerah Timur Tengah ataupun di Myanmar, adanya di daerah Afrika, UNHCR inilah yang berfungsi ataupun yang memainkan peranannya dalam hal nanti terkait dengan sandang, pangan, edukasinya. Nanti mereka bisa bekerja sama dengan seperti UNICEF. Tapi kalau kita melihat lembaga UNHCR ini, dia memang dibentuk untuk menangani permasalahan-permasalahan terkait dengan pengungsi. Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab dalam perlindungan dan bantuan bagi pengungsi di seluruh dunia. UNHCR didirikan pada tahun 1950 dan memiliki mandat global untuk melindungi hak-hak dan kepentingan para pengungsi. Setelah itu, fungsi dari yang kedua dari UNHCR adalah perlindungan pengungsi. UNHCR berupaya melindungi pengungsi dari ancaman dan kekerasan. Ini kekerasannya bisa kekerasan nanti seksual, kekerasan batin, ataupun mental. Jadi UNHCR inilah yang berfungsi untuk melindungi pengungsi-pengungsi tersebut, serta memastikan hak-hak asasi manusia mereka dihormati. Mereka memonitor kondisi pengungsi, membantu mereka memperoleh akses ke perlindungan hukum, dan mendorong negara-negara untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi di wilayah mereka. Jadi ini merupakan beberapa organisasi-organisasi internasional ataupun lembaga internasional yang mana kalau kita melihat dari lembaga-lembaga tersebut, semuanya memiliki fungsi dan tujuan. Fungsi dan tujuan itu kembali lagi ataupun tergantung lagi dengan lembaga apa dan fokus apa yang mereka ingin jalankan. Ada lembaga-lembaga yang tujuan dan fungsinya hampir sama dengan lembaga yang lain. Tapi itu sebenarnya tidak masalah. Biasanya lembaga-lembaga tersebut ketika adanya permasalahan tadi seperti pengungsi, seperti PMI dan UNHCR itu biasanya mereka akan melakukan koordinasi. Ada UNICEF lagi biasanya. Itu merupakan lembaga-lembaga yang
fokusnya terkait dengan pengungsian dan lain-lainnya. Jadi itu merupakan beberapa lembaga-lembaga yang ada di internasional. Sebenarnya sangat banyak lagi. Nanti saudara-saudara bisa mempelajarinya lagi, ataupun nanti ketika masuk ke semester 5 ataupun ingin mengambil langsung, ada mata kuliah khusus, mata kuliah wajib juga ini, mata kuliahnya Hukum Organisasi Internasional. Nah, di situ kita akan melihat lebih banyak lagi bagaimana pengklasifikasian lembaga tersebut, bagaimana sifatnya, bagaimana cara pengambilan keputusannya, itu akan kita pelajari lebih jauh lagi. Demikian untuk perkuliahan Zoom terkait dengan lembaga-lembaga internasional ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.